Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini saya akan berikan dengan judul Buanglah Dusta. Terambil dari ada dua ayat, Efesus 4 ayat 25 dan juga Zakaria 8 ayat 16. Saya akan bacakan mulai dari Efesus 4 ayat 25 terlebih dahulu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kemudian Zakaria 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Selama saya menjalani kehidupan ini, saya pernah bertemu dengan orang yang suka sekali untuk berbohong ketika dia berbicara dengan orang lain. Karena kalau dilihat dari perangainya, dia menganggap bahwa ketika dia membohongi orang lain itu merupakan satu kesenangan bagi dia karena orang tersebut bisa tertipu oleh kebohongannya. Bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus alias non-Kristen, tentu kebohongan itu merupakan hal yang lumrah dan dapat untuk dilakukan. Namun bila kita adalah orang Kristen, artinya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kebenaran harus merasuk di dalam hidup kita. Ketika kita lahir baru, Tuhan menempatkan roh kebenaran di dalam kita. Dan peran roh kebenaran adalah membimbing kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ingin memenuhi pikiran kita dengan segala yang benar. Jika kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi kita dengan kebenaran Tuhan, maka tindakan dan relasi kita akan menjadi benar. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan di Matius 5, apa yang kita katakan ya haruslah ya, dan tidak adalah tidak. Artinya tidak ada ruang abu-abu di mana kita dapat mengelabui orang lain dan orang lain itu menjadi tertipu karena omongan kita. Nah, maka dari itu sekali lagi, dunia menganggap kebenaran itu adalah sebuah pilihan. Penipuan sudah merasuk ke setiap bagian masyarakat sebab penguasa dunia ini adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sejak berkomunikasi pertama kalinya dengan manusia, iblis telah berdusta kepada mereka dan membujuk manusia untuk hidup di dalam dusta dan bukan di dalam kebenaran. Dunia membujuk kita untuk mengkompromikan kebenaran. Kita bisa tertipu dengan mengira dapat mengerjakan kebaikan lebih besar dengan menahan kebenaran. Nah, inilah tipuan iblis. Saudara, kita harus ingat bahwa kita tidak dapat memakai kebohongan untuk membangun kerajaan Allah, apalagi untuk memuliakan Allah. Tuhan menolak memakai cara-cara berdosa untuk mencapai tujuan-tujuannya yang kudus. Maka dari itu, kalau orang yang senangnya berbohong, maka sebenarnya orang itu memiliki agenda pribadi di dalam kehidupannya. Nah, kita mungkin tergoda untuk mencapai kehidupan di dalam kebohongan dengan menampilkan citra diri yang palsu mengenai diri kita. Tuhan Yesus menyebut hal ini dengan sangat keras di Lukas 12 ayat 56 dengan mengatakan ini adalah sebuah kemunafikan. Ketika kita berbuat dosa, kita akan tergoda untuk menyembunyikan kebenaran. Padahal hanya dengan mengakui kebenaran kita akan diampuni dan dibebaskan. Apa yang kita katakan itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan penipuan, mulut kita akan berkata dusta.
Karena itu bagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, buanglah dusta di dalam mulutmu dan juga di dalam hatimu. Allah adalah kebenaran dan bapa segala dusta adalah iblis. Maka dari itu ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus hidup dengan benar dan mengatakan kebenaran. Sedangkan orang-orang yang hidup di dalam kebohongan, dalam dusta, mereka adalah anak-anak iblis. Tidak apa-apa jika kita mengatakan kebenaran. Tidak apa-apa jika orang melihat kita lemah. Tidak apa-apa jika orang melihat kita banyak kekurangan. Toh memang di dalam Injil Tuhan menegaskan bahwa kita memang lemah. Kita memang punya banyak kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Dan kita membutuhkan Tuhan. Itu adalah kebenaran yang sejati. Sekali lagi, orang yang selalu mengatakan dusta atau kebohongan, itu karena mereka ingin menjatuhkan orang lain. Karena mereka ingin mencapai agenda pribadi di dalam kehidupannya. Dan karena mereka ingin tampil selalu baik di depan orang lain. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merasa selalu tidak aman di dalam kehidupannya. Tetapi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa kita ini lemah dan membutuhkan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berdaulat, mengontrol seluruh kehidupan kita, dan kita itu disebut bahkan lebih daripada pemenang. Mintalah kepada Allah Roh Kudus agar Allah Roh Kudus memenuhi diri kita dengan kebenarannya, sehingga kita bisa selalu mengatakan kebenaran dan juga hidup di dalam jalan Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya harus hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dusta. Karena itu sempurnakanlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu ini, dan agar firman-Mu ini selalu bergema di hati kami. Kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus yang senantiasa membentuk kami yang tidak sempurna ini untuk selalu hidup benar dan juga berkata benar kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.